India dan Pakistan dulunya merupakan bagian dari satu negara yang sama, yaitu India Britania atau British India, yang dijajah oleh Inggris selama beberapa dekade. Ketika Inggris mengakhiri pemerintahan kolonialnya pada tahun 1947, India Britania dipisahkan menjadi dua negara merdeka, India dan Pakistan. Pemisahan ini berdasarkan perbedaan agama, dengan mayoritas Hindu di India dan mayoritas Muslim di Pakistan. Nah, sebelum kita lanjut, kan baru-baru ini ada berita panas mengenai konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, yang katanya latar belakang permasalahannya adalah adanya serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, yang sebagian Kashmir saat ini dikelola oleh India, yang menewaskan 26 orang sebagian besar wisatawan Hindu. Nah, jadi India menyalahkan kelompok militan yang berbasis di Pakistan atas serangan ini. Meskipun Pakistan membantah keterlibatannya, namun India menganggap serangan ini sebagai tindakan yang didukung oleh Pakistan. Sampai akhirnya kita bisa melihat aksi kedua negara yang saling melakukan serangan. Peristiwa semacam ini tidak hanya terjadi kali ini saja. Jauh sebelum ini, perang antara India dan Pakistan sudah terjadi beberapa kali. Dan apakah masalah kali ini ada hubungannya dengan konflik besar terdahulu? Dan di video kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya latar belakang konflik antara kedua negara ini, dan apakah dendam masa lalu masih berlarut sampai sekarang. Jadi biasanya, kalau sebuah negara baru merdeka, rakyatnya bakal merayakan dengan sukacita. Ya, karena merasa bebas dari segala penjajahan. Tapi nggak begitu dengan dua negara ini, India dan Pakistan. Bukannya merayakan keduanya, malah terjebak dalam perang. Dan perang yang satu ini disebut Perang Kashmir. Perang yang sudah berulang kali terjadi, dengan korban yang nggak sedikit. Kita mulai dari tahun 1946. Di Kalkuta dan Bihar, India, ada kerusuhan hebat antara Muslim dan Hindu. Ribuan orang tewas dengan cara yang sangat kejam. Untuk meredakan kekacauan ini, pada Juli 1947, Raja Muda British Lord Louis Mountbatten bertemu dengan pemimpin India, seperti Nehru dari Partai Kongres dan Ali Jinnah dari Liga Muslim, untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil dari pertemuan ini adalah kesepakatan The Independent Deal, sebuah kesepakatan tentang pembagian India, yang akhirnya memisahkan India menjadi dua negara, India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Tapi wilayah-wilayah seperti Hyderabad dan Junagadh diberikan pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Nah, masalahnya ada satu wilayah yang masih abu-abu, yaitu wilayah Kashmir. Pemimpin Kashmir saat itu adalah Hari Singh. Ia bingung saat Louis Mountbatten memberikan sebuah pilihan untuk memilih bergabung kepada Pakistan atau India. Ia tahu warganya mayoritas Muslim, tapi ia juga nggak mau membuat keputusan gegabah. Dia memilih untuk netral, nggak ingin memilih India atau Pakistan. Ditambah lagi, di awal ia punya keinginan untuk menjadikan Kashmir sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Keputusan yang nggak jelas inilah berujung pada masalah besar di kemudian hari. Kashmir yang terletak di pegunungan Himalaya, wilayahnya yang sering dijuluki surganya dunia. Memang wilayahnya yang indah, dikenal dengan sungai-sungai jernih, tanahnya subur dan gunungnya bersalju. Daerah ini jadi incaran kedua negara, India dan Pakistan. Kedua negara ini ingin menguasai Kashmir. Ada seorang aktivis Muslim Kashmir, namanya Ibrahim Khan, yang merasa Kashmir harus bergabung dengan Pakistan, karena mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sementara itu, Hari Singh menolak bergabung dengan Pakistan, mengingat ia seorang Hindu. Tak lama kemudian, konflik pun dimulai. Ibrahim Khan tak terima dan kemudian menggalang puluhan ribu milisi untuk memaksa keputusan. Di akhir Agustus 1947, terjadilah konflik antara Muslim dan Hindu. Melihat kondisi ini, Hari Singh mengerahkan beberapa batalion untuk memblokir beberapa tempat strategi Ibrahim Khan. Melihat kondisi ini, pasukan Ibrahim Khan tidak menyerah dan semakin berniat untuk melakukan aksinya. September 1947, Ibrahim Khan dan pasukannya bentrok dengan pasukan Hari Singh. Merasa kesulitan, Ibrahim Khan meminta bantuan kepada tetangganya. Ya, siapa lagi kalau bukan Pakistan? Pakistan gak tinggal diam. Pada Oktober 1947, mereka mengirimkan ribuan pasukan untuk menyerang Kashmir.
desa demi desa dikuasai oleh pasukan Pakistan hingga mereka mencapai Srinagar, ibu kota Kashmir. Hari Singh yang melihat keadaan semakin memburuk memutuskan untuk mengerahkan pasukan India. Dalam keadaan terdesak, Hari Singh akhirnya meminta bantuan India, tapi dengan satu syarat. India hanya akan memberikan bantuan jika Hari Singh setuju untuk bergabung dengan India. Tanpa pilihan lain, Hari Singh pun menandatangani Pakta Aksesi dengan India. November 1947, pasukan India akhirnya terjun ke Kashmir, dan dengan itu dimulailah Perang Kashmir pertama. Pasukan India melakukan serangan udara dan darat. Setelah berbulan-bulan pertempuran, India berhasil memukul mundur pasukan Pakistan, dan Pakistan kembali membalas serangan sampai memukul mundur pasukan India. India pun kemudian membawa masalah ini ke PBB. Namun, karena tidak ada hasil, India pun kembali lakukan beberapa operasi militer. Melihat kondisi belum usai dan semakin kacau, tahun 1948 PBB pun turun tangan dan mengeluarkan resolusi yang terdiri dari pemulihan perdamaian, penarikan pasukan, dan pemungutan suara. Atau melihat suara terbanyak rakyat Kashmir lebih memilih bergabung ke Pakistan atau ke India. 5 Januari 1949, India dan Pakistan pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata, dan Perang Kashmir pertama pun berakhir. Meski perang pertama India dan Pakistan udah selesai di tahun 1949, bukan berarti damainya beneran damai. Malah sebaliknya, masalah baru justru mulai tumbuh. Sebagai lanjutan dari gencatan senjata waktu itu, India dan Pakistan akhirnya duduk bareng bikin perjanjian Karachi pada Juli 1949 yang ditandatangani oleh PBB. Salah satu hasil perjanjian itu adalah dibentuknya garis kontrol yang dikenal dengan sebutan Line of Control. Garis ini membelah Kashmir menjadi dua. Sebelah timur yang meliputi lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh dikuasai oleh India. Sebelah barat yaitu Gilgit-Baltistan dan Azad Kashmir berada di bawah pengawasan Pakistan. Sejak saat itu, kedua negara mendirikan pemerintahan masing-masing. India dengan pemerintahan Jammu dan Kashmir, Pakistan dengan pemerintahan Azad Kashmir. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Munculnya 3 kekuatan, India, Pakistan, dan Cina. Kashmir ini bukan cuma bikin India dan Pakistan ribut. Cina juga ikut-ikutan mengklaim sebagian wilayahnya. Menurut Cina, wilayah timur Kashmir, tepatnya di Aksai Chin, adalah bagian dari mereka, berdasarkan garis MC Mahon. India nggak setuju, mereka bilang itu wilayah mereka, maka dimulailah ketegangan antara dua raksasa Asia ini. Sepanjang tahun 1959, Tiongkok coba berdiplomasi, tapi karena India tetap keras kepala, akhirnya perang pun pecah juga. Tanggal 20 Oktober 1962, ribuan pasukan Tiongkok mulai menyerang pos-pos India di sekitar Aksai Chin, dan India pun kewalahan. Akhir cerita, tanggal 19 November 1962, Tiongkok resmi menguasai Aksai Chin. Perang ini bikin India tambah pusing, karena di saat bersamaan mereka juga harus menghadapi musuh lamanya, yaitu Pakistan. India melanggar Pakistan geram. Masuk ke tahun 1957, India bikin langkah yang bikin Pakistan panas. India secara sepihak menginjak perjanjian Karachi dengan mengakuisisi wilayah Jammu dan Kashmir sebagai sebagian sah negaranya. Dan gak cukup sampai di situ. Tahun 1960, India juga mulai mengendalikan sungai-sungai penting di wilayah Kashmir, seperti Sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Sungai-sungai ini penting banget buat Pakistan. Dan kalau India mau, mereka bisa aja nutup aliran air ke Pakistan. Bayangin gimana marahnya Pakistan saat itu. Karena itu, mereka mulai mikir, kalau nggak bisa diplomasi, mungkin perang satu-satunya jalan. Perang dimulai Operasi Gibraltar. Tahun 1965, Pakistan meluncurkan misi rahasia bernama Operasi Gibraltar. Sekitar 30.000 pasukan khusus Pakistan disusupkan ke wilayah Kashmir. Mereka nyamar jadi warga sipil lokal dengan tujuan bikin pemberontakan dari dalam. Taktiknya bujuk warga Kashmir buat memberontak melawan India. Pakistan percaya sebagian besar rakyat Kashmir sebenarnya nggak suka sama pemerintahan India. Tapi kenyataannya nggak semulus itu. Banyak warga Kashmir justru melaporkan kehadiran penyusup ke tentara India.
rencana Pakistan pun ketahuan. Dan tanggal 15 Agustus 1965, perang resmi pecah. 4 tahap perang besar. Perang ini berlangsung brutal dalam 4 fase besar. Tahap pertama, saling serang pos. Pasukan India dan Pakistan saling hajar di perbatasan. India bahkan berhasil rebut beberapa pos milik Pakistan. Dan Pakistan pun sama, mereka kuasai distrik Poonch. Tahap kedua, targetkan Aknor. Aknor itu penting banget buat India sebagai jalur komunikasi dan logistik. Pakistan coba serang, tapi India lebih dulu menyerang Bali, gagal total. Tahap ketiga, serang pangkalan. Masuk September, Pakistan mulai nyerang pangkalan udara India di Punjab. Tapi India membalas dengan lebih agresif, menyerang wilayah Punjab Pakistan. Serangan udara besar-besaran bikin pasukan Pakistan terpaksa mundur. Tahap keempat, putus jalur darat. India menyerang lewat udara dan darat, sementara Pakistan mencoba memotong jalur India dengan meledakkan jembatan-jembatan. Tapi serangan sabotase Pakistan juga gagal. Bahkan 3 pangkalan udara India, Halwara, Pathankot, dan Adampur masih berdiri kokoh. Balasan India serangan Dograi. Giliran India balas dendam. Tanggal 20 September, India mengerahkan 3 batalion buat merebut Dograi. Serangan ini berlangsung intens selama 27 jam non-stop. Akhirnya, Dograi jatuh ke tangan India. Pakistan makin terdesak. Karena perang makin kacau dan menemukan korban besar, PBB akhirnya turun tangan. Mereka mengeluarkan resolusi untuk menghentikan perang dalam 48 jam. Dan tanggal 23 September 1965 perang berakhir. Kedua negara setuju untuk gencatan senjata. Perang berakhir tapi damai belum jelas. Perang telah berakhir, namun yang tersisa dari perang Kashmir kedua ini adalah kebencian dan dendam. Pertanyaannya, benarkah ini akhir dari segalanya? Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti kami terus untuk mendapatkan video menarik lainnya.